Semuanya. Oke, selamat datang di video untuk pembahasan atau demonstrasi contoh dari neraca, laporan perubahan modal, dan laba rugi. Saya mulai dari contoh format untuk neraca dulu. Sebenarnya kalau teman-teman search atau googling itu banyak sekali ya, tinggal teman-teman cari contoh neraca, contoh laporan perubahan modal, dan contoh laba rugi. Cuma untuk menjembatani teman-teman agak lebih mudah dalam searching tersebut, maka saya memberikan contoh-contohnya secara langsung nih. Saya juga searching juga di internet, tapi saya di sini sambil memberikan mungkin penjelasan sedikit atau ya istilahnya sambil cuap-cuap sedikit lah ya. Jadi teman-teman biar terbayang nih kira-kira bagaimana sih bentuk-bentuk dari laporan-laporan tersebut. Pertama saya ambil contoh untuk laporan neraca PT Rifki Tbk per 31 Desember 2015. Kalau dari slide yang telah kita bahas sebelumnya tadi, neraca sendiri ada dua bentuk. Bentuk skronto sama bentuk stafel ya. Nah, secara gampangnya kalau saya membahasakan tersebut, neraca itu ada dua. Yang kiri kanan sama yang ke bawah. Nah, sebenarnya untuk penyajiannya lebih baik pakai yang mana, Bu? Itu semua tergantung teman-teman semuanya sih. Secara enak dipandang, enak dibaca, terus mungkin lebih ya selera juga kalau itu dan ketentuan perusahaan tentunya. Kalau saya pribadi lebih sering pakai yang skronto atau yang kiri kanan dua sisi. Tujuannya apa? Agar saya lebih mudah dalam mengkoreksi antara aktiva dengan pasifanya. Karena kan kalau dibandingkan kiri kanan lebih enak dibacanya tuh, jadi ketahuan mana yang selisih atau mana yang salah penghitungan atau mana yang salah catat. Tapi kalau yang modelnya stafel ke bawah itu kan saya harus scroll ke bawah terus. Nah, itu kan kadang secara mata juga kurang memanjakan ya. Tapi kalau kiri kanan gini kan memanjakan mata sekali. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini adalah contoh dari pembuatan neraca bentuk skronto kiri kanan. Jadi sebelah kiri itu adalah golongannya aktiva, ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, bank, piutang, surat berharga, persediaan, perlengkapan mungkin atau peralatan. Terus ada aktiva tetap di sini yang pernah kita bahas pada pertemuan awal tuh ya, yang istilahnya kalau tetap itu tidak mudah dijual dan dia ada fisiknya yang sangat-sangat kokoh gitu, punya masa manfaat. Contohnya tanah, bangunan, mesin. Oh, sorry, kalau peralatan di sini masuk ke aktiva tetap ya, tapi juga lihat nominalnya. Kalau peralatan yang di bawah 1 juta, kita bisa golongkan dia sebagai aktiva lancar. Tapi kalau memang peralatan dia yang sifatnya solid atau di atas 1 juta, teman-teman bisa masukkan ke dalam aset tetap. Oke, terus bawah ada aset lainnya. Contohnya gedung dalam proses, kemudian mungkin aktiva yang tidak berwujud. Nah, ini masuk ke sini juga. Jadi lihat ya, kalau ini bentuk neraca skronto. Jadi dari neraca lajur yang teman-teman sudah punya, tinggal digolongkan tuh kiri kanan, mana yang aktiva, mana yang pasiva. Jadi kalau teman-teman sudah punya bekal yang neraca lajur, di bagian kolom neraca yang paling ujung kanan itu tinggal dipilah-pilah nih, mana yang termasuk ke aktiva, mana yang termasuk ke dalam pasiva. Yang aktiva dicatat sebelah kiri, yang pasiva catat sebelah kanan. Nah, ini otomatis kayak kemarin tuh debit kredit. Nah, ini kan juga sama nih. Kalau kredit dia di pasiva, kalau debit dia di aktiva untuk neraca. Itu harus balance tuh totalnya. 20.000, 20.000. Kalau nggak balance berarti ada yang masih kurang. Nah, terus nih lihat nih di bagian pasiva ada laba ditahan atau mungkin saldo laba bersih. Nah, itu juga harus dimasukkan di sini agar balance antara kiri dengan kanan. Pokoknya untuk neraca itu harus balance total akhirnya kiri dan kanan. Kalau kiri kanan nggak balance berarti ada yang keliru. Next. Oke. Nah, kalau ini untuk neraca yang bentuknya stafel atau ke bawah tuh. Jadi bukan kiri kanan tapi ini kayak neraca saldo yang teman-teman bikin pada neraca lajur kemarin. Lihat ya, debit kredit. Tuh. Tapi meskipun ini dari neraca saldo, teman-teman juga harus mengelompokkan nih, mana yang golongan aktiva, mana yang golongan pasiva. Bedanya kalau yang ini bukan ditaruh kiri kanan tapi atas bawah. Jadi yang atas tuh aset dulu, baru yang ke bawah berurutan, utang, terus yang paling bawah ialah modal. Terlihat ya, jadi membedakan debit kreditnya ada di kolom sendiri tuh, kolom debit sama kolom kredit. Totalnya juga harus balance kiri kanan.
antara debit dengan kreditnya. Harus berurutan ya, jadi yang atas kas dulu, kemudian utang, baru modal. Ini kalau yang bentuk stafel, dia ke bawah. Jadi kalau dari neraca saldo, tinggal teman-teman golongkan tuh, yang bagian aktiva di bagian atas semua, di debit. Terus bawahnya bagian pasiva, utang nih, di kredit. Bawahnya lagi modal di kredit. Ketemulah debit kreditnya balance. Kalau ini kan dia langsung tuh, aktiva di kiri, pasiva di kanan. Akhirnya juga balance. Oke, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi dulu ya, baru ke laporan perubahan modal. Ini sama nih, kalau di bagian neraca saldo, di bagian di bagian neraca lajur, sebelah kanannya neraca kan ialah untuk kolom laba rugi. Nah, ini teman-teman yang biasanya umum dilakukan ialah dengan metode single step begini. Jadi teman-teman tinggal tulis tuh, atas untuk pendapatan, bawah untuk beban. Nah, ntar tinggal dimasukkan aja angkanya. Ini contoh nih, pendapatan usaha, pendapatan jasa, pendapatan bunga, dijumlahkan ketemu berapa. Dimasukkan ke kolom tersendiri. Terus bawahnya tinggal kelompokkan semua beban-bebannya nih. Apa aja bebannya, dijumlahkan, dimasukkan kelompok sendiri. Hingga pada akhirnya teman-teman tinggal cari aja nih selisihnya. Labanya berapa, laba ruginya berapa. Tinggal teman-teman kurangin antara pendapatan kurangin dengan beban. Ketemulah laba bersih ataupun ruginya berapa. Ini yang biasanya sangat umum digunakan ya, laporan laba rugi di setiap perusahaan-perusahaan. Jarang menggunakan yang apa tadi, double step atau apa tadi ya, yang di PPT. Nah, kalau yang biasanya digunakan di perusahaannya yang begini, yang single step. Jadi di atasnya ada pendapatan. Kalau ada HPP, masukkan HPP sebelum beban ya, baru yang bawahnya beban. Nah, tinggal dikurangin berapakah berapa laba ruginya. Tinggal dikurangin aja, pendapatan kurangi beban. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi. Mudah kan sebenarnya, yang penting tuh teman-teman bukan, yang sulit tuh sebenarnya bukan pas bikin laporannya, tapi pas teman-teman menjurnal awal. Karena kalau semuanya sudah oke semua, untuk masalah bikin laporan ini tinggal dipercantik aja, tinggal dikelompok-kelompokkan, mana yang masuk neraca, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk perubahan modal, nanti tinggal dikelompok-kelompokkan aja. Itu kan gampang sebenarnya, lebih mudah dipahami. Yang penting teman-teman tahu contohnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh laporan perubahan modal nih. Apa sih? Nah, kalau di bagian neraca lajur, teman-teman lihat nih, modal awal tuh saldo modal yang ada di kredit. Terus, ditulis tuh berapa di neraca lajur ya. Misalkan 1 juta nih di neraca lajur. Terus ada penambahan modal nih ternyata. Oke, penambahan modalnya ini apa? Laba bersih yang teman-teman punya di akhir tahun dikurangi dengan prive. Itulah yang namanya perubahan modal. Jadi teman-teman, kenapa di sini laba bersih? Karena ini nyambung ke bagian jurnal penutup ya. Kalau misalkan teman-teman punya laba bersih, otomatis kan mencatatnya laba itu bertambah di kredit. Di bagian ini ya, di jurnal penutup, ikhtisar laba rugi pada modalnya di kredit. Kenapa? Karena ibaratkan laba tersebut sebagai tambahan modal teman-teman untuk running pada periode selanjutnya. Jadi contoh misalkan saya tahun ini ada laba 2 juta. 2 juta itu kan bisa saya gunakan sebagai tambahan modal saya toh di tahun berikutnya untuk operasional perusahaan saya. Nah, ini juga sama. Jadi modal awal yang ada di saldo neraca lajur berapa, terus lihat laba bersihnya berapa, kemudian laba bersih tersebut harus dikurangi dengan prive atau yang sudah diambil oleh owner untuk keperluan pribadi. Jadi laba bersih dikurangi dengan prive dulu nih, ketemu hasilnya berapa. Contohnya di sini laba bersih 105.000, kemudian prive 50.000. Tinggal teman-teman selisihkan aja. 105 dikurangi 50.000 ketemulah 55.000. Nah, angka 55.000 ini ditambahkan dengan saldo awal modal. Maka modal akhir per 31 Desember ialah 1.055.000. Ini istilahnya yang paling standar seperti ini. Contohnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, tinggal cari di neraca lajur mana saldo untuk modal awal di neraca lajur di bagian neraca saldonya. Itu kalau nggak ada penyesuaian ya, kalau nggak ada tambahan modal nih. Terus di bagian bawahnya teman-teman ada penambahan modal, diambil dari angka laba bersih, dikurangi dengan prive,
kemudian ketemu angkanya nih kan, ketemu angka selisih tersebut, maka tinggal ditambahkan ke bagian modal awal. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman, karena ini kan nggak begitu rumit. Yang penting ingat formatnya, kalau neraca itu ada yang kiri kanan, ada yang atas bawah. Kemudian laba rugi itu tinggal kurangin aja pendapatan, dikurangi dengan beban. Jadi yang paling atas teman-teman kelompokkan pendapatan dulu, yang bawah teman-teman kelompokkan bebannya. Tinggal di akhir ditulis laba atau rugi. Teman-teman selisihkan pendapatan berapa, beban berapa, dikurangin. Gitu ketemulah untuk laba rugi. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk penulisan untuk pembuatan laporan ini, teman-teman harus harus catat nama perusahaannya apa, kemudian laporan apa, terus di bawahnya tulis per apa nih. Contoh per 31 Desember 2020 misalkan. Jadi biar teman-teman jelas, oh ini adalah laporan untuk per akhir tahun ini. Nah, jadi jangan sampai itu nggak ditulis. Terus memudahkan juga bagi para pemangku kepentingan yang membaca laporan-laporan tersebut. Ini kan kalau teman-teman lihat semuanya ada tuh, neraca, perusahaan apa, per apa, ini juga ada nih kan, PT apa, terus laporan apa, terus di bawahnya juga per periode apa, itu teman-teman harus tulis. Jangan sampai nggak ditulis. Oke. Ini neraca yang kiri kanan bisa dijadikan mungkin teman-teman bisa dijadikan referensi nih, kira-kira apa aja sih yang masuk ke utang ke pasiva. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang, terus di bawahnya ada bagian modal. Jadi semua utang juga harus dikelompokkan ya, seperti aktiva. Dikelompokkan jadi utang lancar yang di bawah 1 tahun, kemudian utang jangka panjang di atas 1 tahun, terus yang bawahnya tinggal bagian ekuitas atau modal. Nah, di sini kalau di bagian ekuitas ada tulisan laba ditahan, teman-teman juga harus masukkan juga nih di laporan perubahan modal. Laba ditahan berapa, maka ketemulah nanti hasil akhirnya berapa, modal akhirnya. Oke, sekian dulu. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman.